Tok tok, tok tok. Halo Saru, bisa kau mendengarku? Saru. Kau bisa dengar kan? Kenapa dia tidak menanggapi? Oh iya, bodoh sekali. Aku yang memberitahunya bahwa ruangan itu ruangan kedap suara. Ruangan ini luar biasa, Paman Eje. Aku yakin dia melihat kita. Dia tidak memiliki bentuk hiburan lain. Benar kan, Saru? Bagaimanapun, ada sesuatu yang ingin kami tunjukkan padamu. Boleh? Teng tereng. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kau lihat ini kan? Ini adalah surat-surat yang akan segera ditandatangani ibu mertua tercintamu Antara. Memberikan kembali kekayaannya dan hartanya kepada keluarga ini. Dan Saru, saat itu terjadi, aku ingin kau tetap di tempatmu sekarang. Benar? Berdiri di sana dan perhatikan semuanya. Begitu Antara menandatangani 3 halaman terakhir kontrak, kita akan dapatkan kembali semua kekayaan kita. Aku rasa kita sudah berhasil. Gudan! Gudan, jangan lakukan itu! Tolong keluarkan aku dari sini! Tidak, Tuan Honda. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kau tahu betul kan temanmu, Tuan Jindal? Dia tidak akan pernah ingin membuat kesepakatan ini. Lalu bagaimana kau bisa... Dengarkan. Apa bedanya bagimu? Ibu Antara! Berikan padaku. Kau luar biasa, Gudan. Tuan Honda adalah pria sejati. Dan juga pebisnis yang sangat sukses. Terima kasih Antara, tapi kau tahu, aku akan menanganinya. Tidak Aku akan apa-apa, bicara. kami melakukan ini setiap hari. Tidak usah khawatir. Biar ku iya, tangani. iya. Gudan, caramu mengatur keuangan itu aku lihat masih amatir. Simpan uangmu baik-baik. Apa kau tahu bagaimana sebuah bisnis dijalankan? Aku rasa tidak. Selain itu, bukankah lebih baik jika Tuan Honda memutuskan apa yang ingin dia lakukan? Lupakan dia. Orang seperti dia tidak pernah bisa melihat peluang. Jadi, kita teruskan kesepakatan kita? Hah? Tuan Honda, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kau tahu kan kalau Tuan Jindal... Kenapa kau melarangnya? Hah? Kenapa kau melarang dia melakukannya? Apa yang kau inginkan? Nenek, Setelah semua yang kau lakukan, kau tidak punya hak untuk menghentikan Antara. Hah? Antara selama ini sudah mengambil sebuah keputusan yang terbaik untuk keluarga ini. Dan kau tidak berhak ikut campur. Aku memiliki keyakinan padanya. Dan sekarang, dia mencoba memperbaiki semuanya. Nenek, apapun yang Nenek bicarakan bisa dibicarakan nanti. Jangan sekarang, ini waktunya tidak tepat. Tolong, cobalah untuk mengerti. Antara melakukan ini hanya untuk keuntungannya. Dia ingin menipu Tuan Honda, itu. Gudan, bisa kau berhenti bicara? Cukup! Cukup. Tolong hentikan, cukup. Iya, Sekarang aku akan bicara. Aku tidak ingin ada gangguan. Tolong Antara. tentu. Silakan. Biarkan aku Silakan. bicara. Dengar, Gudan. Aku tahu kau mengkhawatirkan aku. Aku mengerti itu, dan aku sangat senang. Tapi tolong pahami situasiku. Aku membuat komitmen bahwa aku akan memenuhi permintaan pemenang lomba tari. Aku harus melakukan ini. Yang Maha Kuasa akan menghukumku jika aku menarik kembali kata-kataku. Aku wajib memenuhi permintaan Antara. Jadi jika kau tidak keberatan, izinkan aku melanjutkannya. Ayo Antara, cepat tanda tangani surat-surat itu. Bersamaan dengan persahabatan ini, mari kita jalin aliansi profesional. Pena? Oh, tentu saja. Aku harus memberimu pena. Ini dia. Nah, ini. Terima kasih. Oh, Jangan! Ibu Antara! Ibu Antara, jangan tanda tangan! Orang-orang itu pasti akan membohongimu. Tolong dengarkan aku. Bacalah dulu sebelum tanda tangan. Dia terus meremehkanku, memanggilku idiot. Sekarang dia malah tanda tangan suratnya. Terima kasih banyak, Tuhan. Sekarang dia sudah sadar.
Sebelumnya dia menandatangani suratnya tanpa membacanya. Kenapa tiba-tiba dia membacanya sekarang? Bagus. Saat dia membaca halaman berikutnya, maka permainan Gudan akan segera berakhir. Selamat Tuan Honda, selamat untukmu. Aku tidak pernah menginginkan ini terjadi, tapi aku akan memberi selamat. Kau sudah menemukan pasangan yang luar biasa. Lihat saja cara dia menandatangani surat-surat itu. Aku memang mungkin tidak tahu banyak tentang bisnis, tapi aku tahu banyak tentang ini. Saat kau bekerja sama, kau harus mempercayai pasanganmu. Aku juga memikirkan hal yang sama. Calon adik iparku tidak mempercayai aku. Dengar, tidak masalah. Mengenai uang, kau harus hati-hati. Bahkan jika kau bekerja dengan keluarga. Jadi Antara, lakukan satu hal. Periksalah suratnya dengan hati-hati. Periksa setiap kata. Setelah kau puas dan bisa mempercaya aku, silahkan tanda tangan. Silahkan tanda tangan. Ayo, silahkan. Silahkan. Tuan Honda, tentu saja aku sangat percaya padamu. Bagaimanapun juga, kekayaan Jindal hanya seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan kekayaan yang kau miliki. Kebiasaan lamaku sudah hilang. Sebelum aku menandatangani dokumen resmi apapun, aku memeriksa secara menyeluruh. Aku mengerti, sangat mengerti. Tapi apa kau tahu? Setelah diskusi ini, aku pikir sebaiknya aku tandatangani besok. Besok? Terima kasih Tuhan. Itu akan sempurna. Dan hari berikutnya, pernikahanku dengan Aksa. Jadi besok kami akan menandatangani kesepakatan dan merayakannya. Dan lusa akan menjadi pernikahanku. Jadi akan ada perayaan ganda. Itu akan sempurna. Bagaimana menurutmu? Itu ide yang bagus. Kita tanda tangani sisa suratnya besok. Tidak perlu buru-buru. Seperti yang kau katakan, perayaan ganda. Anggaplah ini sebagai hadiah pernikahanmu. Jadi, aku akan memberikan hadiah yang terbaik. Ide yang bagus. Kau pintar, Antara. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kenapa Antara menunda penandatanganan suratnya sampai besok? Aku harap tidak ada yang salah. Sebenarnya ketika Gudan menikah dengan lelaki tua itu, seluruh kekayaannya dialihkan atas namaku. Sekarang aku ingin menandatangani kesepakatannya besok, sehingga setelah pernikahanku dengan Aksat, kita bisa memulai usaha baru kita. Kita akan melakukannya. Faktanya Antara, ini tidak bisa terjadi di waktu yang lebih baik. Kau akan mendapatkan hadiah pernikahanmu, dan kita secara resmi menjalin kerjasama ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Kau kenapa, Gudan? Kelihatannya kau tidak senang. Aku tahu kau tidak senang dengan kesepakatan ini. Setidaknya kau harus senang. Karena pernikahanku dengan Aksat, kan? Tuan Honda, ini tidak benar. Gudan, hei, jangan marah. Oh, dia marah padaku. Jadi, Tuan Honda, apa kita sepakat? Ya, kita lanjutkan kesepakatannya Antara. Kesepakatan sudah dimulai. Oh ya, tentu. Terima kasih banyak Tuhan. Ibu Antara menundanya. Itu artinya aku hanya punya waktu 24 jam. Aku harus keluar dari sini dan mengatakan yang sebenarnya. Ibu Antara harus tahu kalau Tuan Honda itu tidak lain dan tidak bukan adalah ayah. Dan dia bukan dua orang yang berbeda, tapi satu orang saja. Aku sudah bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang. Bahkan kalau aku harus menumpahkan darah, aku pasti akan melakukannya. Karena kalau aku sampai kehilangan uang itu, maka aku akan hancur. Dan aku tidak akan punya uang. Aku harus berpikir, aku harus menemukan cara yang terbaik. Kau pasti menyadari bahwa ibu mertua kesayanganmu telah jatuh ke perangkap kami, kan? Aku membawakan makanan untukmu. Jadi makanlah. Dengar ya, kau harus tinggal di sini lebih lama lagi. Sampai kami menang besok.
Ibu, maafkan aku mohon. Setelah tinggal sendirian di ruangan ini, aku baru menyadari kalau ibu benar dan ibu Antara salah. Dan kalau ibu tidak percaya padaku, biarkan aku terkunci di sini sampai ibu yakin kalau aku sudah menyadari semua kesalahanku. Tolong maafkan aku. Maafkan, Bu. Saru, kau sangat tidak tahu malu. Kau sangat mudah berubah pihak. Setidaknya kau harus terdengar meyakinkan. Maksudku, ya jelas sekali kau hanya berpura-pura. Kau bahkan tidak bisa berakting dengan baik. Tapi kali ini kau tidak bisa membodohiku lagi. Saru, aku bukan orang jahat. Hanya saja keadaannya tidak mendukung. Aku menguncimu di sini bukan karena mauku. Begitu surat-suratnya ditandatangani, maka aku akan membebaskanmu. Aku janji. Pastikan kau memakan makanannya. Kau mungkin orang yang mengerikan, tapi kau adalah anggota keluarga ini. Kau salah satu dari kami. Dan aku tidak ingin ada anggota keluarga kami yang jatuh sakit di rumah ini. Aku kan sudah bilang, Gudan, kalau aku tidak akan ragu untuk menumpahkan darah. Aku sudah melakukan itu. Setelah ini, Ibu Antara pasti akan segera menerima pesan dariku. Mungkin kau menyadari kalau aku ini sedang berakting. Tapi kau gagal memahami kenapa aku melakukan itu. Kalau Ibu Antara melihat selembar kertas yang menempel di punggungmu dan membacanya, maka ibu tidak akan mengampunimu. Aku yakin itu. Dia akan membuat hidupmu sengsara. Saru tidak berguna sama sekali. Dia pergi begitu saja. Dia harusnya memberitahuku. Keterlaluan. Dan Aksat, kenapa dia tiba-tiba mengirim Saru ke Amerika? Aksat dan Tuan Honda, mereka bukan dua orang yang berbeda. Lepaskan aku. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku ingin melihatmu lebih dekat, Gudan. Tapi aku tidak ingin melihatmu. Minggir. Oh iya? Jika kau tidak ingin melihatku, tolong tutup matamu. Tapi jangan hentikan aku. Kau kesal padaku. Aku tidak kesal padamu. Karena antara dan juga rencana kita, aku tidak bisa mendekatimu atau bicara denganmu secara bebas. Itu sebabnya aku harus bertemu dengan istriku secara diam-diam. Tidak adil, bukan? Tapi istrimu tidak tertarik untuk melihatmu atau bicara denganmu. Kau mengerti sekarang. Sudahlah. Kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan? Kau tidak bisa membawaku ke pojok seperti ini dan memelukku kapanpun kau mau. Kau tidak bisa mencium dahi atau tanganku kapanpun. Kau tidak bisa melakukan ini. Hei, kenapa, Gudan? Siapa yang akan menghentikan aku?
siapa yang akan menghentikan aku untuk mendekatimu? Lepaskan aku, Paman Eje. Tinggalkan aku, lepaskan. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Aku tampar ya. Kau akan menamparku. Kalau kau tidak mundur, aku akan memberikanmu tamparan. Dalam hal ini, aku tidak akan mundur. Bahkan aku akan lebih dekat denganmu. Aku ingin tahu seberapa keras kau akan menamparku. Aku akan memegang tanganmu dan menarikmu lebih dekat lagi. Dan aku akan mencium. Aku akan memelukmu dengan erat juga, Gudan. Jika kau pikir kau bisa menghentikan aku dengan menamparku, coba lakukan. Kau tidak akan mampu, Gudan. Tapi aku tidak akan mundur. Setidaknya aku akan tersentuh olehmu. Oleh belian. Kenapa kau menggangguku? Lepaskan aku. Gudan. Paman Eje, kau melewati batasmu. Tinggalkan aku. Aku tidak melewati batasku. Ada selembar kertas yang menempel di punggung. Aku hanya mengambilnya. Siapa yang menempelkan kertas ini? Berarti Antara membacanya. Apa? Gudan, jika Antara membacanya, kita pasti akan terbongkar. Dia tahu segalanya. Kita harus mengakhiri kepura-puraan ini. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan rencanaku hancur karena selembar kertas ini. Akan kucari jalan keluarnya. Apa yang akan kau lakukan, Gudan? Antara sudah tahu sekarang bahwa Tuan Honda dan Eji adalah orang yang sama. Kita harus pikirkan sesuatu yang lain. Rencana kita sudah berakhir. Tidak, aku bilang tidak, Paman Eje. Kau diamlah dan biarkan aku yang berpikir. Aksat dan Honda adalah orang yang sama. Bagaimana mungkin? Bagus sekali, Ibu Antara. Bagus sekali. Itu artinya Ibu sudah membaca pesanku. Aku tidak bisa menganggap selembar kertas itu serius. Apa? Jika seseorang menulis itu, pasti ada alasan di baliknya. Tapi siapa yang menulisnya? Dan kenapa? Aku harus mencari tahu. Ibu Antara, yang Ibu baca itu benar. Aku bilang Eje dan Tuan Honda itu sama. Honda. Baiklah, maksudmu kau ingin bicara dengan istriku melalui telepon, begitu? Dengar, Honda, aku sangat mengenalmu. Aku tahu kau adalah seorang penggoda. Kau menjadi lemah saat kau melihat seorang gadis cantik. Jadi sebaiknya kau harus menjauh dari tunanganku. Dan aku yakin sekali, kau tidak akan menelpon Antara atau menggodanya atau mengerjai dia, kan? Aku tidak ingin tunanganku meninggalkan aku, bahkan sebelum kami menikah. Kau harus tahu itu. Jadi dengarkan, sampai aku menikah nanti. Tolong jagalah sikapmu. Ibu Antara, dia itu berbohong. Aku akan menemuimu malam ini. Aku akan mandi dulu ya. Oke.
Baik, sampai jumpa. Aksat? Ya? Tunggu sebentar. Tulisan ini ada di punggungmu. Apa? Eji, aku tidak tahu. Seseorang menempelkan kertas ini di sariku. Lihat, apa ini? Ini omong kosong. Siapa yang memainkan lelucon menjijikan ini? Siapa yang melakukan ini? Ya, Honda. Kau menyebut dirimu aktor hebat, kan? Baiklah, lakukan semuanya sesuai instruksiku. Maksudku, kau tidak akan bisa memberikan penampilan pemenang penghargaan. Tapi kau bisa mencoba yang terbaik. Berikan penampilan yang mengesankan dan buktikan pada Antara bahwa kau dan Tuan Honda adalah dua orang yang berbeda. Honda, aku sudah memberitahumu berkali-kali, jangan mainkan lelucon bodoh seperti itu. Antara tidak menyukai semua ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kaulah yang menempelkan potongan kertas itu, sekarang kau tertawa. Ini bukan... Honda? Iya, baik. Aku tahu, kau memiliki selera humor yang tinggi, kau mainkan lelucon yang brilian. Sekarang katakan, kenapa kau sampai melakukannya? Aku tidak bisa menahannya, aku merindukan masa-masa kuliah kita. Kau tidak mau bermain. Jika aku menjadi membosankan sepertimu, persahabatan kita tidak akan menyenangkan lagi, ya? Sampaikan permintaan maafku pada kakak iparku Antara atas namaku. Dan katakan padanya bahwa aku hanya bercanda, tapi aku tidak pernah menyakiti siapapun. Jika dia tidak memaafkan aku, tidak apa-apa. Jika kau mau, aku akan pulang. Tolong sampaikan, ya? Tuan Honda, tidak apa-apa, tidak masalah. Baiklah, berhentilah meminta maaf. Kau adalah temanku, kau terkadang merepotkan aku. Oke, ayo bertemu di malam hari. Wow, harusnya aku sudah menyadari kalau Honda lah yang dibalik semua ini. Dia memang sudah dewasa, tapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Untungnya dia hanya mengerjai kita saja, bukan orang yang ada di luar. Ibu, selembar kertas juga menempel di punggungnya Gudan. Apa? Iya. Aksat, segera hubungi Honda, jelaskan padanya bahwa dia bisa melakukan lelucon sebanyak yang dia inginkan di rumah ini. Tapi dia jangan bermain-main dengan orang luar. Aku tidak suka wajah Gudan. Aku ingin kau segera menikah sehingga dia bisa meninggalkan rumah ini. Sebelum itu, aku tidak ingin ada keributan apapun di rumah ini. Bu, aku akan menemuinya nanti malam. Aku akan membuatnya mengerti. Tolong tenanglah, jangan marah. Luar biasa, Nenek. Ternyata kau aktris yang hebat. Apa dia masih curiga? Apa menurutnya Paman Eje dan Tuan Honda itu orang yang sama? Kerja keras seluruh keluarga akan sia-sia hanya karena perbuatan Saru. Gerakan macam apa yang kau buat itu, Gudan? Seandainya kau mengetahui pentingnya sebuah keluarga, kau akan mengerti kenapa aku melakukan semua ini. Tapi aku tidak mengharapkan apapun darimu. Bukannya mendukung keluargamu sendiri, kau berkelompok melawan mereka. Kau mendukung musuh keluarga kita. Aku tidak ingin mendengar apapun. Aku datang ke sini bukan untuk memarahimu atau mendengarkan sudut pandangmu. Aku ke sini untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang anggota keluarga untuk anggotanya yang lain. Dan apa yang harus dilakukan ibu mertua untuk menantunya. Jadi tolonglah. Aku di sini untuk membantumu.
Seorang ibu mertua harus menolong menantunya selama masa-masa sulitnya. Tapi kau tidak akan mengerti apapun. Dan untuk kesalahanmu, kau akan menyadarinya seiring waktu. Seiring berjalannya waktu, kau akan mengetahui bahwa apa yang kau lakukan salah. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau melukai jarimu, kenapa? Untuk membongkar aku, kan? Kenapa kau menumpahkan darah hanya untuk... Apa yang kau lakukan ini? Apa yang kau peroleh? Tidak ada gunanya menjelaskan ini padamu. Rencanamu tidak akan berhasil. Setidaknya selamatkanlah jarimu dulu. Kalau aku tidak membalut lukanya, kau akan terkena infeksi. Kau itu benar-benar ratu drama ya? Itu bukan berarti kau harus selalu bersandiwara. Aktingmu sangat baik, tapi tetap saja aku tidak akan pernah mendukungmu. Kau akan kalah dalam pertempuran ini. Dan aku yang akan membuatmu kalah. Kalau Honda hanya ingin bermain-main, kenapa dia mengatakan dia dan Aksat adalah orang yang sama? Dia kan bisa melakukan sesuatu yang lain. Sebenarnya ini sangat sederhana. Aku akan meminta Aksat dan Honda datang ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Masalah selesai. Keraguanku benar. Antara masih belum yakin. Bagaimana caranya Paman Eiji dan Tuan Honda bisa datang ke tempat yang sama? Kau lihat? Makanya jangan coba-coba melakukan yang tidak mampu dilakukan. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Saru, aku akan melakukan apa yang selama ini kulakukan. Aku akan terus mendukung keluargaku. Aku akan memperjuangkan hak mereka. Dan aku akan berjuang sampai aku menang. Itu adalah janjiku, sekaligus tantanganku untukmu. Paman Eiji, aku sudah menjelaskan semuanya pada Durga dan Laksmi. Mereka akan menangani semuanya. Bahkan Angkat akan ada di sini untuk membantumu. Kau harus mengurus sisanya. Kita tidak bisa membuat kesalahan apapun. Ini kesempatan terakhir kita untuk membuktikan pada Antara bahwa kau dan Honda adalah orang yang berbeda. Apa kau bisa? Kamu bisa mengurus semuanya? Jika kau ada bersamaku, aku bisa melakukan segalanya. Katakan padaku, apa kau mendukungku? Aku bersamamu untuk mengungkap rencana jahat Antara. Tapi jangan berharap lebih dari itu. Jika aku mendapat dukunganmu, aku tidak menginginkan yang lain. Apa kau ini tidak waras? Apa kau tidak mengerti? Ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Honda, lihat. Untung bukanlah segalanya dalam hidup. Prinsip dan nilai. Prinsip dan nilai bisa memberimu kepuasan, bukan uang. Honda, aku tidak bisa menerima prinsipku untuk memastikan kau mendapat untung. Apa kau tidak mengerti? Dengarkan aku. Tunanganmu Antara juga akan mendapat banyak uang. Kita menandatangani kesepakatannya bersama. Bicaralah padanya. Kenapa Aksat dan Honda bertengkar? Sepertinya Aksat mengetahui tentang kesepakatan itu. Tapi itu bagus. Aku akan melihat mereka bersama dan kebingunganku akan hilang. Dengar Honda. Aku tahu caramu yang tidak jujur untuk berbisnis. Aku tidak tertarik dengan keuntungan apapun. Apakah kau mengerti akhir dari cerita? Kau harus tanda tangan di kesepakatannya, Aksat. Aku sudah janji pada Antara. Aku tidak bisa menarik kata-kataku. Sebelum aku pergi, dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Kau mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kau bicara omong kosong. Ini uangku. Ini adalah urusanku. Kesepakatan ini tidak akan dilakukan. Itu saja. Kau harus menandatangani kesepakatan ini, Aksat. Aku akan memastikan kau menandatanganinya. Sumpah demi Tuhan, kau masih belum belajar cara berbisnis. Bertahun-tahun yang lalu, kau menolak untuk menandatangani kesepakatan. Hari ini kau akan melakukan kesalahan yang sama, Aksat. Di dunia di mana setiap orang menggunakan cara yang tidak jujur, kau tidak akan mencapai apapun jika kau berpegang teguh pada prinsipmu.
buka matamu dan lihatlah sekeliling. Semua orang merapikan saku mereka, dan kau tidak mencapai apa-apa, Aksat. Dengan hidupku, coba saja dan yakinkan orang lain dengan ide-idemu yang menjijikan itu. Aku sudah janji pada Antara. Aku lebih baik mati daripada aku mengingkari janjiku padanya. Antara, suamimu bertumbuh besar, tapi dia tidak bisa berpikir cerdas. Tuan Honda, ayo kita bicarakan baik-baik. Tenang ya. Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu, tapi aku malah berdebat dengan si bodoh itu. Antara, kelihatannya aku adalah orang yang tangguh. Aku memang orang yang tangguh. Tapi jika menyangkut keluarga, aku sangat sensitif. Aku merasa sakit hati. Hatiku hancur. Aku sakit hati, Antara. Tapi kenapa kau kembali ke kehidupan pria ini? Apa yang kau pikirkan? Dengar, jangan pernah menaruh harapanmu pada pria tanpa harapan ini. Dia akan menghancurkan semua harapanmu. Aku memberitahumu, Antara. Percayalah pada aku. Tapi, Tuan Honda dengarkan dulu. Hati-hati, apa kau terluka? Bagaimana bisa Aksat bersikap kasar pada Tuan Honda? Aku harus bicara padanya. Antara, Honda sudah melewati batasnya. Dia tidak tahu cara bisnis. Dia tidak memiliki prinsip dan nilai. Dia tidak punya etika. Uang dan keuntungan adalah segalanya baginya. Bagaimana dengan nilai-nilai kemanusiaan? Dan kesabaran. Dia tidak memiliki kesabaran. Apa kau tidak melihat bagaimana dia berteriak padaku? Tapi kali ini, aku tidak akan menenangkannya. Aku juga tidak akan menandatangani kesepakatan ini. Ngomong-ngomong, Antara, kenapa kau harus menandatangani kesepakatan ini? Kenapa tidak bicara padaku dulu? Tenang. Kau bilang Tuan Honda tidak punya kesabaran. Lihat kau sendiri bagaimana. Iya, tapi kau... Tenang. Tenang, kesepakatan ini sangat bagus. Kau percaya padaku kan? Aku sudah bilang, kesepakatan ini bagus. Pada akhirnya ini akan menguntungkan kita dan bisnis keluarga kita. Aku tidak seperti Gudan. Dia tidak berpendidikan, tapi aku gadis yang sangat berpendidikan. Aku berbeda dengannya. Aku tahu apa yang baik dan buruk untuk bisnis. Kesepakatan ini adalah hal bagus. Oke, jadi percayalah padaku. Mengerti? Siapapun yang aku percaya sejauh ini telah merusak kepercayaanku. Sekarang aku hanya mempercayaimu. Baiklah, jika kau katakan kesepakatan ini bagus dan tidak apa-apa menurutmu, lakukan saja, tidak ada masalah. Aku baik-baik saja. Aksat terlalu polos. Aku cuma berpura-pura sedih, dia langsung setuju untuk melakukan apapun yang ku mau. Setidaknya aku sudah tahu Honda dan Aksat adalah dua orang yang berbeda.
Antara, aku sudah selesai mengikuti jalan yang kau tunjukkan. Sekarang aku punya Gudan untuk menunjukkan padaku jalan yang benar. Kebencianmu tidak akan pernah menang melawan kebersamaan kau. Aku sudah bilang kan, jika kau bersama aku bisa melakukan segalanya. Setidaknya beritahu aku bagaimana penampilanku. Bagus bukan? Luka di telapak tanganmu tidak dalam. Lalu di mana sakitnya? Di sini. Sungguh? Tanganmu yang terluka, tapi sakitnya di situ. Kau tidak mengungkapkan cintamu padaku. Jadi hatiku sakit, Gudan. Mataku tidak bisa melihatmu. Jadi mataku terlihat kusam. Tanganku tidak bisa menyentuhmu. Jadi tanganku terluka. Kau sedang kesakitan, kan? Baik, berlian telah memotong berlian. Dengan cara yang sama, rasa sakitmu akan mereda dengan ini. Apa kau sudah gila ya? Saat tidak sakit kau bilang sakit, sekarang aku menyakitimu, kau tersenyum. Kau sebenarnya sedang mengekspresikan cinta. Balut saja sendiri lukamu. Aku pikir aku akan membantumu, tapi ternyata kau tidak mengerti apa-apa. Kau hanya butuh kesempatan. Boleh aku katakan sesuatu? Kau tidak berhasil. Kau gagal dalam semua upayamu. Dan aku tidak mencintaimu. Meski kau ungkapkan cintamu ribuan kali, aku tetap akan menolakmu. Ingat itu. Mengerti? Aku tidak perlu melakukannya 1000 kali, hanya 10 kali. Tatap mataku dan katakan sebanyak 10 kali bahwa kau tidak mencintaiku. Percayalah padaku. Aku akan mempercayaimu. Kau pikir aku tidak bisa mengatakannya? Tidak hanya 10 kali. Aku bisa 20 kali. Aku bisa menatap matamu dan mengatakan aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu. Nah, mulailah. Baik. Aku tidak mencintaimu. 1. 2. Aku tidak mencintaimu. 3. Aku tidak mencintaimu. 4. Baik. Lanjutkan. Aku tidak mencintaimu. 5. Teruskan. Aku tidak mencintaimu. 6. Kenapa aku harus mengatakannya padamu? Kenapa? Apa kau ini seorang hakim? Apa aku harus membuktikan semuanya padamu? Sudah aku bilang aku tidak mencintaimu. Kau pikir aku bercanda? Aku serius. Aku bersungguh-sungguh. Kau tidak mengerti, kan? Kalau kau tidak memahaminya sekarang, kau akan memahaminya nanti. Balut lukamu sendiri. Jaga dirimu. Aku tahu kau merasa sedih ketika Antara memelukku, Gudan. Saat itu, tatapanmu membuktikan betapa kau mencintaiku. Dan itu semua karena kesalahanku. Itulah mengapa kau menggangguku dan membuatku merindukanmu. Tapi kau tidak mengerti satu hal. Penantian dan kerinduanku membuat cintaku semakin kuat, Gudan. Jika kau tidak memahami ini sekarang, ya tidak apa-apa.
kau pasti akan bisa memahaminya nanti. Waktuku banyak untukmu. Tunggu sebentar. Sekarang kau bukan anggota keluarga kami. Jadi aku rasa kau tidak perlu melakukan hal ini. Antara, biarkan dia melakukan arti. Walaupun dulu, dia adalah bagian dari keluarga kita. Ayo, lanjutkan. Baik. Ibu, kita sudah punya alasan untuk bahagia. Besok, aku akan menandatangani kesepakatan ini dengan Tuan Honda. Dan keluarga kita akan makmur kembali. Setelah 2 hari, Aksa dan aku akan menikah. Ini akan menjadi momen paling membahagiakan bagi keluarga kita. Gudan, kau berusaha sangat keras untuk menghentikanku menandatangani kesepakatan senilai 1 miliar dengan Tuan Honda. Tapi seperti biasa, usahamu selalu sia-sia. Tidak lama lagi, aku akan menjadi lebih kaya. Sementara kehidupanmu akan hancur, Gudan. Antara keluarga Jindal akan mendapatkan kembali kebahagiaannya. Tapi sayangnya, aku memegang kunci kebahagiaanmu saat ini. Begitu kau tanda tangani surat itu besok, segalanya akan berubah jadi lebih baik. Bukan untukmu, tapi untuk kami.